Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlan Fuad Mahmuda, NIM 180301035. Video ini berisi tentang penjelasan dari soal-soal tugas mata kuliah pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian. Oke, langsung saja. Yang pertama, bagaimana perkembangan ekspor dan sumbangan devisa kakao saat ini? Menurut literatur Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014, ekspor komoditas kakao memberikan sumbangan devisa terbesar ketiga setelah ekspor kelapa sawit dan karet, yaitu sebesar 1,2 miliar US dollar. Prospek pasar kakao dunia juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terjadi peningkatan konsumsi kakao dunia sebesar 17% tahun 2000 sampai dengan tahun 2009. Peningkatan konsumsi tertinggi terjadi di kawasan Asia dan Afrika dengan peningkatan di masing-masing kawasan sebesar 38% dan 72%. Konsumsi kakao per kapita dunia juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data International Cocoa Organization, konsumsi kakao per kapita dunia sebesar 0,55 kg pada tahun 2001, kemudian meningkat menjadi 0,59 kg per kapita pada tahun 2008 atau 2009. Berdasarkan literatur Suryana et al. Tahun 2014, meskipun menjadi salah satu komoditas andalan, komoditas kakao Indonesia tetap menghadapi berbagai masalah kompleks. Salah satunya adalah komoditas kakao yang diekspor sebagian besar dalam bentuk bahan mentah. Sebesar 80% ekspor kakao Indonesia hingga tahun 2010 masih dalam bentuk biji kakao. Ekspor biji kakao yang lebih besar daripada kakao olahan menunjukkan bahwa Indonesia telah banyak kehilangan potensi nilai tambah dari hasil industri pengolahan kakao. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga yang jauh antara biji kakao dengan kakao olahan. Selain itu, umumnya biji kakao Indonesia bermutu rendah karena terkontaminasi jamur, serangga, dan kadar kotoran tinggi. Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, produksi kakao Indonesia tahun 2013 mencapai 777.000 ton, menempatkan Indonesia sebagai negara produsen biji kakao terbesar ketiga dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Indonesia adalah negara penghasil biji kakao terbesar ketiga. Hal ini menjadikan kakao salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Sebagai sesama produsen utama biji kakao dunia, kakao olahan Indonesia kalah bersaing dibanding dengan kakao olahan Pantai Gading. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengolahan kakao lebih berkembang di Pantai Gading. Industri pengolahan kakao belum berkembang di Indonesia dimanfaatkan oleh Malaysia. Produksi biji kakao Malaysia jauh di bawah Indonesia, oleh karena itu Malaysia banyak mengimpor biji kakao dari Indonesia. Biji kakao tersebut kemudian diolah, selanjutnya diekspor ke berbagai negara dalam bentuk olahan. Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, pada tahun 2012, komoditas kakao telah menyumbang devisa sebesar 1,53 miliar US dollar dari ekspor biji kakao dan produk kakao olahan. Pemberlakuan bea keluar, biji kakao yang diekspor menurun. Sebaliknya, volume ekspor olahan kakao meningkat dari tahun 2010 sebesar 119.214 ton hingga tahun 2012 mencapai 215.791 ton. Nah, yang kedua adalah apakah sekarang biji kakao Indonesia masih jarang difermentasi? Berdasarkan artikel Sinar Tani, hingga saat ini petani kakao memiliki kesadaran rendah untuk melakukan fermentasi terhadap produk kakaonya. Itu dikarenakan untuk menerapkan fermentasi pada produksi kakao membutuhkan 3-4 hari lagi untuk mengeringkan dan penyusutan bobot 3% sampai 5%. Serapan industri untuk fermentasi petani kakao juga masih rendah lantaran tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Rendahnya kualitas kakao fermentasi yang dihasilkan petani karena kualitas biji yang tidak sesuai. Tak heran jika perusahaan industri membuat biji kakao yang dihasilkan petani disamakan dengan non-fermentasi. Dari segi mutu, kakao dari Pantai Gading dan Ghana sudah lengkap merupakan hasil kakao fermentasi. Sementara di Indonesia, jumlah produksi kakao fermentasi tidak mencapai 5%. Namun, dengan kewajiban fermentasi saat ini, pabrik pengolahan kakao berkembang dari 4 menjadi 10. Bahkan pabrik pengolahan kakao di Malaysia dan Singapura sudah direlokasi ke Indonesia.